This call is now being recorded. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu. Pemandu acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Bapak Faizuddin Ahmad dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Amri yang telah memandu acara ini. Nah, perkenalkan nama saya Faizuddin Ahmad, saya pustakawan di layanan anak. Nah, pembicara kita udah hadir semua ya. Kak Fadila, halo, say hello dulu. Sudah hadir. Sudah hadir ya. Kak Julia? Sudah hadir. Halo Sofia. Kang Rusman? Kang Rusman masih itu. Kang Rusman, halo. Halo, selamat siang. Udah hadir. Selamat siang, Kang Rusman. Ya. Nah, ini pembicara-pembicara kita udah datang semua ya, keren-keren semua pegiat literasi. Nah, sebelum kita berbincang dengan Kang Rusman, Kak Fadila, sama Kak Julia, saya mau membacakan kurikulum vitae-nya dulu dari pembicara-pembicara kita. Yang pertama, narasumber kita Kang Rusman, beliau merupakan Ketua Taman Baca TBA Cerah, menjadi relawan pustaka keliling dari tahun 2015 sampai 2020. Nah, prestasinya beliau pernah menjadi juara 1 relawan aktif 2018 tingkat Provinsi DKI, juara 2 Taman Baca Aktif Terbaik 2019 tingkat Provinsi. Nah, ini prestasinya luar biasa ya, banyak sekali nih Kang Rusman. Nah, ada juga Kak Fadila, narasumber kita yang kedua. Beliau adalah founder dari 1001 buku, terus aktivis Read Aloud juga Indonesia. Nah, pembicara kita yang ketiga dari Perpustakaan Nasional ada Kak Julia Nasri. Beliau pustakawan di layanan anak Perpustakaan Nasional. Nah, sebelum kita berbincang, alangkah baiknya mungkin kita lihat aktivitas-aktivitas dari narasumber kita.
Mungkin Mas Amri Yahya bisa menampilkan videonya. Udah bisa Mas Amri? Nah. Nah, itu sekelumit aktivitas-aktivitas dari narasumber kita yang luar biasa. Nah, halo Kang Rusman, Kak Fadila. Dengar suara saya? Ya, kedengeran. Ya, Kak. Jelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Selama COVID ini gimana nih aktivitasnya? Pasti ada pembatasan ya untuk keluar rumah, apalagi kakak-kakak semua menjadi relawan pegiat literasi. Itu bagaimana keadaan sekarang? Aktivitasnya. Kak Fadila ya? Apa Arsman dulu nih? Dari Kak Rusman dulu deh, nggak apa-apa. Untuk aktivitas Taman Baca sendiri itu mungkin karena pandemi ini kegiatan kita di TBM juga harus mengikuti masa pandemi, yaitu selalu kegiatan untuk sementara kita batasi, walaupun tetap ada kegiatan tapi kita tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap jaga jarak. Jadi mereka hanya bisa meminjam buku di perpustakaan itu sendiri dan tidak bisa lebih dari beberapa orang saja yang bisa. Oh gitu ya, tetap Ya. aktif juga ya untuk keluar rumah tapi dibatasi seperti itu ya. Rusman. Nah Kak Fadila sendiri gimana? Nah beliau juga aktivis read aloud juga nih. Kebetulan kalau saya kan dari komunitas 1001 buku. Kalau di 1001 buku mengikuti aturan yang lain bahwa untuk sementara kami tutup. Jadi saya mengadakan read aloud itu dengan cara virtual, live IG atau live Facebook. Dan juga kami mengadakan seri manca, yaitu sepenggal cerita dari Taman Baca, di mana yang saya pilih ada 5 taman baca. Taman baca itu merupakan dongeng atau aktivis read aloud juga. Jadi di tengah pembicaraan, jadi sebenarnya mereka harus membacakan read aloud buku favorit di taman baca. Kemarin juga dalam rangka Hari Anak, 1001 memanggil Kak Dewi Lukito, orang penulis anak terkenal. Nah, dia membacakan read aloud juga bukunya yang terkenal yaitu Cepuk Tersesat. Jadi semua kita lakukan secara virtual, tapi bentuknya adalah bincang santai dengan melibatkan taman baca, anggota jaringan 1001 buku, gitu Kak. Ya, jadi tetap aktif ya. Tetap Kak. Tetap aktif tapi memanfaatkan media sosial seperti itu ya Kak Fadila. Betul. Nah ini kan Julia dari Perpustakaan Nasional, bagaimana menyikapi situasi seperti ini, terutama di Perpustakaan Nasional ya, di pelayanan anak. Halo Kak Faiz, sebenarnya kita adalah teman sejawat ya. Iya, kita selalu melakukan read aloud sebelum pandemi itu hampir setiap hari, setiap ada kunjungan sekolah, kita tuh pasti read aloud bareng.
Oh, mati ini di sini aja Kak. Tukeran sebentar di sini aja. Oke, karena iya, mana ya? Ya, oke, lanjut ya. Karena tadi ada kesalahan teknis, kita lanjutkan lagi membaca nyaring selama pandemi di Perpustakaan Nasional. Nah, karena kita harus terus beradaptasi, nggak mungkin dong gara-gara pandemi ini kita jadi berhenti membacakan nyaring ke anak-anak. Pasti anak-anak rindukan dengan suara kakak-kakak kita yang di lain anak-anak. Nah, makanya salah satu untuk mengantisipasi kerinduan anak-anak yang ada di rumah, kita juga membuat namanya video kreatif yang ditaruh di medsos, ada di YouTube. Jadi kita lebih pada virtual. Nah, kemudian untuk media bukunya kita menggunakan aplikasi e-booknya. Nanti saya akan jelaskan mengenai cara-cara kita selama pandemi itu medsosnya apa aja. Kemudian itu juga ada namanya podcast. Nah, itu juga nanti saya akan jelaskan mungkin dari berawal Syarifan dulu, nanti Kak Fadila, kemudian saya akan jabarkan yang ada di Oke, itu sih Kak Is. Intinya kita Perpustakaan Nasional masih tetap aktif untuk selalu melakukan riset walaupun di masa pandemi. Oke, Kak Is. Ya, jadi tetap aktif juga ya di Perpustakaan Nasional ya. Oke, nanti kan kita tema besarnya sebenarnya adalah tips-trik tentang read aloud ya. Nanti akan dibawakan oleh Kak Fadila. Tapi sebelumnya kita ulik dulu nih tentang Kang Rusman sebagai pegiat literasi. Nah, beliau kan adalah founder dari Taman Baca TBA Cerah ya, dan relawan pustaka keliling. Nah, ini mungkin teman-teman dari daerah pengen tahu sih apa yang melatar belakangi Kang Rusman menjadi relawan literasi, pegiat literasi seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Menjadi awal berdirinya keinginan untuk menjadi relawan literasi itu tercetus ketika sebenarnya waktu di tahun 2015 lalu, ketika saya tidak bekerja lagi di suatu perusahaan, bekerja, lalu kemudian karena saat itu saya ingin memberikan memberi buku bacaan bagaimana kepada anak-anak di sekitar taman baca. Ya, dan akhirnya tercetuslah keinginan untuk menjadi relawan. Suara di mana ya? Oh ya, seperti itu ya Kang Rusman ya. Oh ya, Kang Rusman sendiri kan termasuk relawan motor pustaka TBA ya? Iya. Nah, sebelum pandemi itu kegiatannya seperti apa sih Kak? Sebelum dan setelah pandemi? Motor sharing pengalaman. Ya, motor cerdas itu sendiri adalah sebuah motor pustaka keliling yang saya gunakan setiap hari, hampir 1 minggu sekali, hampir 1 minggu full. Kegiatan motor cerdas itu mengelilingi kampung-kampung, sekolah-sekolah yang ada di sekitaran Cilincing khususnya. Sebelum pandemi, perpustakaan keliling ini ya kita bisa hampir 2 kali sehari ke tempat sekolah. Maksudnya sehari 2 kali ke sekolah-sekolah. Jadi hampir seminggu itu kegiatan kita itu penuh. Bahkan kita bisa hari Minggu pun, ataupun hari Minggu, hari libur, kita hadir ke taman-taman, ke tempat di mana ada anak-anak. Karena
kehadiran perpustakaan keliling itu, khususnya motor cerdas itu, memberikan semangat baru kepada anak-anak, karena motor cerdas itu bagi mereka adalah apa ya, hal yang mengasihkan gitu. Kadang kalau kita tidak ada, mereka selalu menunggu kedatangan kita. Nah, untuk saat ini ketika ada pandemi, motor cerdas itu untuk berkeliling ke sekolah-sekolah, ke taman-taman baca, itu kayaknya dikurangi, karena kita mengingat kalau sekolah pun hadir ke sekolah, itu sekolahan sedang saat libur, jadi tidak mungkin kita datang ke sekolah. Tapi perpustakaan keliling tetap aktif gitu. Ya, dari seminggu itu kita berkeliling. Sebelum pandemi kita rutin step sekolah, dari sekolah satu ke sekolah lain, khususnya di utara Jakarta, dengan harapan akan menumbuhkan minat baca kepada anak-anak di sekitar Cilincing, khususnya di tempat tinggal saya yang memang mereka sangat membutuhkan bahan bacaan itu. Tapi sekarang dengan keadaan pandemi begini, motor cerdas tetap standby ada, tapi mungkin untuk berkeliling mungkin kita memberikan social distancing kepada adik-adik yang untuk membaca buku di situ. Oh gitu ya. Iya. Kemarin kan Kang Rusman juga ikut Yellow Prawn itu ya, yang dari Korea kalau nggak Korea. salah ya. 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 Mungkin bisa berbagi pengalamannya Kak tentang Read Aloud yang diadakan Yellow Prawn itu. Oh iya, baik. Read Aloud kita motor cerdas itu selain membaca di perpustakaan keliling, karena saya persisnya adalah driver. Ketika kita mengunjungi sekolah-sekolah itu banyak anak-anak di situ. Kita menggelar karpet di situ ketika anak-anak berkumpul. Ini khusus sebelum pandemi ya. Jadi kita membacakan pada anak-anak apa yang buku-buku, kira-kira apa yang mereka anggap buku yang bergambar, yang bercerita tentang apa ya, hewan atau apa. Nah, itu buku-buku yang disukai oleh anak-anak. Intinya ketika kita read aloud, mereka berkumpul, bahkan mereka ingin sekali dibacakan ulang. Jadi kita harus mengikuti mereka, kita baca lagi sampai mereka ada yang pengen baca sendiri, pengen gimana, tapi antusias mereka itu sangat tinggi sekali. Di saat kita berkumpul bareng, duduk bersama sembari memegang buku, membaca buku, mereka antusias. Bahkan kita nyampe kewalahan gitu untuk membaca lagi. Oh ya. Kak Fadila nih sekarang gilirannya. Kak Fadila tadi founder 1001 buku, iya nggak sih Kak Fadila? Bukan. Ya mungkin bisa dijelaskan 1001 buku itu apa sih Kak? Saya dari komunitas 1001 buku. 1001 buku adalah sebuah komunitas jaringan relawan dan pengelola taman baca anak seluruh Indonesia. Kami adalah lembaga non-profit, ya, di mana kami bergerak untuk membantu di mana kami bergerak untuk membantu taman-taman baca seluruh Indonesia, tapi bukan perpustakaan sekolah atau bukan perpustakaan kampung yang dikelola oleh pemerintah, karena memang itu ada budgetnya tertentu. Dan kami membantu dari Sabang sampai Merauke. Dan kenapa yang dibantu itu mayoritas taman baca mandiri? Karena kita menghargai usaha para teman-teman kita, pengelola dan pegiat literasi yang telah berjuang untuk menularkan virus literasi, mengajarkan anak-anak baca tulis di daerah mereka yang notabene lokasinya adalah pedesaan, kaki-kaki gunung, atau daerah-daerah terpencil. Gitu Kak. Oh gitu ya, Ya. 1001 buku mungkin itu ya kegiatannya ya. Satu buku. Oh ya, Kak Fadila merupakan
Relawan. relawan juga. Nah, ini juga termasuk di kemarin tadi ngobrol-ngobrol tentang Kak Fadila adalah aktivis Read Aloud. Beliau mendapatkan sertifikat juga ya, Ya. OT dari Read Aloud Indonesia. Nah, kita bingung nih Kak, Read Aloud sama mendongeng itu perbedaannya apa sih Kak? Oke, kalau secara umum teknik bercerita itu sebenarnya hanya ada dua Kak. Teknik bercerita menggunakan buku yaitu read aloud dan teknik mendongeng. Kalau read aloud nanti di pertanyaan selanjutnya saya akan jelaskan pakai slide ya. Tapi secara sekilas read aloud adalah aktivitas sederhana di mana kita menyisihkan waktu untuk membacakan cerita yang dilakukan secara terus-menerus yang berdampak sehingga anak tersebut biasa mendengar. Karena biasa mendengar, dia mau membaca dan mau membaca akhirnya bisa membaca dengan cara yang menyenangkan. Jadi kita sedang mensosialisasikan reading for pleasure. Jadi anak itu senang membaca tapi dengan cara yang menyenangkan, bukan maaf hanya terbatas tugas atau kewajiban dari sekolah saja. Dan saya mendapatkan sertifikat itu dari Bu Rosi Setiawang, penggagas Read Aloud di Indonesia, dan dia juga Satgas Literasi Nasional. Nah, ilmunya itu saya bawa ke 1001 buku untuk nantinya saya adakan pelatihan-pelatihan atau saya turun ke daerah-daerah, ke beberapa taman baca untuk lebih mensosialisasikan Read Aloud for reading for pleasure. Begitu, Kak. Batasan usia? Ya, Oh, tidak ada. Tidak ada. Bahkan pada saat anak sedang di dalam kandungan pun, itu sudah kita bisa bacakan read aloud. Dan bahkan kemarin waktu sebelum pandemi, saya sempat mengadakan 2 kali acara ya di layanan anak. Yang pertama acara birthday sebuah komunitas ibu dan anak. Yang kedua maaf tadi ke mute. Jadi yang pertama itu waktu sebelum pandemi saya pernah mengadakan 2 kali acara di Perpusnas di lantai 7. Yang pertama sebuah acara birthday atau birthplay dengan sebuah komunitas ibu dan anak. Yang kedua membantu teman-teman dari komunitas literasi Tanggamus Lampung, mereka jauh-jauh datang ke sini untuk ke Perpusnas sekaligus mendapatkan sekilas lah kita belajar sambil santai mengenai apa itu read aloud dan langsung prakteknya gitu Kak. Manfaatnya banyak. Mau langsung slide atau bagaimana Kak? Boleh kalau ada slide-nya. Silakan Kak Amri, mungkin bisa dibantu. Presentasi yang lain. Sebentar, sambil menunggu Kak Amri sedang menampilkan presentasinya. Ini tutup dulu Kak. Siapa ini yang Kak Baik? Ibu Baik, bisa presentasinya dinonaktifkan? Dia balas. Dia balas WA. Ibu Baik, bisa tolong dimatikan presentasinya, Bu?
Nggak bisa dari sini, apa di kick aja. Nggak bisa, itu sebagai dia ini. Coba kita dibuka itu presentasinya dulu. Udah ini. Ibu baik, mungkin untuk sementara bisa di remove dulu mungkin. Jelasin aja dulu nggak apa-apa. Jelasin kalau yang ada dulu. Ibu-ibu mohon maaf, ini karena sudah Bu baik sudah keluar. Jadi nanti di presentasi itu biar lebih enak. Oke. Slide-nya kedua, Kak. Kak Amri. Sudah mudah. Slide. Nah, oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, read aloud adalah aktivitas sederhana di mana kita menyisihkan waktu untuk membacakan cerita secara terus-menerus yang berdampak membuat biasa mendengar, mau membaca, dan akhirnya bisa membaca. Next. Ini adalah piring read aloud, di mana anak pada usia awal itu pastikan mendapatkan masukan kata-kata itu dari pendengarannya. Setelah dia bisa mendengar, maka dia akan belajar mulai berbicara. Setelah belajar berbicara, dia akan mulai belajar membaca, kemudian bisa menulis. Ini adalah piring read aloud. Lanjut. Siapa yang mengenalkan read aloud? Nah, buku wajibnya itu adalah buku Dimpteri Release. Dimpteri Release, bukunya ini saya juga bawa. Ini adalah versi yang terbaru. Ada lagi versi yang terbaru. Nah, ini versi ini sudah di-Indonesiakan dan dia sudah dibuat dalam 7 edisi. Dia bukan orang literasi, bukan pengguru atau apa, tetapi dia adalah seniman, lulusan Universitas Massachusetts yang sudah 30 tahun mengarahkan para orang tua dan pustakawan tentang berbagai subjek. Next. Sedangkan di Indonesia, read aloud disosialisasikan oleh Ibu Rosi Setiawan. Nah, Ibu Rosi ini dia juga read aloud aktivis, Satgas Literasi Sekolah, founder Reading Bug, penulis buku membaca nyaring. Jadi kalau nanti kita mau pelatihan untuk mendapatkan sertifikat trainer dilakukan oleh Ibu Rosi biasanya dengan komunitas Reading Bug atau dengan komunitas Read Aloud Yo. Lanjut Kak. Nah, manfaatnya banyak sekali, diantaranya mengembangkan kemampuan mendengar, menstimulasi otak anak, menambah kosakata, meningkatkan kesuksesan di sekolah, memberikan pengetahuan dasar, memupuk kecintaan membaca, mendorong percaya diri, dan mendapat nilai-nilai kehidupan. Next, Kak. Mengapa membacakan nyaring itu efektif? Karena manusia itu kan suka hal yang menyenangkan. Nah, jadi kita juga harus membuat cara yang menyenangkan agar manusia suka membaca. Lah, orang tuanya aja nggak suka membaca, gimana kita membuat anaknya suka membaca? Jadi orang tuanya dulu yang suka membaca, pilihkan orang tuanya, memilih cerita yang orang tuanya suka, maka secara otomatis karena keluar dari hati, orang tua merasa senang, maka dia akan sukacita membacakan kepada anak-anaknya. Next. Nah, membaca itu bukan simsalabim ya, tetapi keterampilan yang didapat melalui melakukan, artinya melalui berbagai praktek yang dilakukan secara terus-menerus, bukan sesuatu yang instan. Lanjut Kak. Tahapan membacakan nyaring pada intinya 4, tahap persiapan, tahap awal, pada saat membaca, dan setelah membaca. Lanjut. Persiapan membaca nyaring. Kita harus menentukan tujuan kita membaca itu apa. Kemudian tahapan membaca anak. Tahapan membaca anak ini berpengaruh kepada buku apa yang nantinya akan kita bacakan kepada anak.
Karena buku yang tepat itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Jangan sampai buku yang untuk usia anak SD kita bacakan untuk anak TK atau PAUD. Terus pilih buku yang sesuai, lakukan prabaca dan baca ulang. Kenapa harus kita lakukan prabaca dan baca ulang? Agar kita tahu jalan ceritanya. Terus di tengah-tengahnya itu ada kejutan apa? Kita bisa memasukkan emosi, bisa memasukkan nanti intonasi, atau memasukkan efek-efek lain yang mungkin membuat anak akan tertarik mendengar orang tua membacakan nyaring. Siapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan diskusi dan latih diri kita agar pada saat laut nanti intonasi suara menarik dan menggunakan gerak tubuh. Kan nggak mungkin kita baca buku ceritanya, anakku, ibu mau cerita. Kan beda dengan, ibu mau cerita, suka nggak ceritanya nanti? Yuk kita dengarkan, kan beda, ada interaksi jadinya. Next, Kak. Nah, ini pilihan buku ya. Jenjang pembaca ada pra membaca, membaca dini, membaca awal, membaca lancar, membaca lanjut, membaca mahir, dan membaca kritis. Berikut format-format bukunya. Ada buku kain, buku tebal, buku taktik, ada big book, buku bergambar, ada buku dengan sedikit ilustrasi, buku dengan bab. Nah, sayangnya dengan berbagai tolak ukur minat baca di Indonesia, Indonesia itu bukannya negara yang anak-anaknya tidak suka membaca, bukan, tetapi suka membaca, tetapi kemampuan think aloud-nya atau apresiasi atau kemampuan menganalisa dari suatu bacaan itu kurang. Karena kami di beberapa taman baca, kalau kita mengadakan acara ringan tentang membaca buku, kita tanyakan, kakak akan membacakan sebuah buku, asik. Terus selesai kita membaca, mereka tepuk tangan. Suka nggak ceritanya? Suka. Buku tadi tentang apa? Apa ya, kira-kira tokohnya sedang ngapain, mereka seperti berpikir lama sekali gitu. Jadi kemampuan think aloud-nya kadang-kadang untuk mengungkapkan apa yang tadi sedang dibacakan itu masih kurang karena belum terlatih. Lanjut, Kak. Awal membaca nyaring, ini persiapannya mulailah dengan percakapan pembuka. Tunjukkan tunjukkan sampul bukunya, ini judulnya, ini karangan siapa gitu ya. Terus sebutkan judulnya, nama pengarang, dan nama ilustrator. Jadi anak-anak juga menghargai bahwa untuk menjadi sebuah buku, ini diperlukan banyak usaha orang yang di dalamnya itu banyak kriteria. Jadi kita lebih menghargai nilai dari sebuah buku. Terus gali pengetahuan anak, gali pengetahuan umum dari anak-anak. Susuri ilustrasinya kalau terdapat di dalam buku. Dan buat membaca semenarik mungkin. Tidak usah orang tua takut bahwa saya nggak bisa ganti-ganti suara, saya nggak bisa ekspresi yang aneh-aneh, lucu-lucu. Tidak perlu, tapi cukup dengan memainkan tanda baca saja, itu sudah membuat intonasi kita berubah. Gitu ya. Oke. Next. Saat membaca nyaring, baca dengan ekspresi. Itu tadi yang saya bilang, gunakan tanda baca yang ada. Jangan sampai ada tanda seru, ada tanda tanya, mau kemana adik? Gitu. Jangan, mau kemana adik? Kan datar. Tapi kalau kita tanya, bacakan dengan, mau kemana adik? Itu kan lebih menarik gitu, lebih menyenangkan nadanya. Terus, baca dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Berhentilah sejenak yang sesuai untuk memungkinkan siswa atau anak melihat ilustrasi. Buat reaksi-reaksi kecil, tapi jangan terlalu sering. Jaga interaksi dengan anak-anak, tetap tanggap dan berkomunikasi dengan anak-anak. Kalau bisa, ubah suara Anda, berikan karakter yang berbeda. Tapi kalau tidak, tidak apa-apa. Note-nya, ajak anak atau siswa, kita diskusi kecil-kecilan, gitu ya, buat kesimpulan. Dan diskusikan kata-kata atau kosakata kunci yang mungkin buat anak itu hal baru. Dan saat membaca nyaring, kalau bisa kondisi anak dalam keadaan nyaman. Tidak harus malam saat mau tidur, tapi buat anak dalam keadaan nyaman. Jangan dia sedang mau baca, sedang mau bermain, kita ngajak baca. Jadi dia mau baca udah, nggak
suka, aku lagi mau main, ibu paksa untuk membaca. Jangan. Jadi buat anak tuh dalam keadaan memang dia tertarik atau sedang moodnya sedang bagus. Next. Nah, setelah membaca nyaring, minta anak mengajukan pertanyaan. Kalau anak tidak bertanya, kita yang mengajukan pertanyaan. Minta anak-anak menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri. Letakkan buku atau materi bacaan di tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Next, Kak. Nah, read aloud itu sesuatu yang sederhana, mempunyai dampak yang dahsyat. The more you read, the more you know. And the more you know, the smarter you grow, kata Jim Trelease. Dan komunitas Reading Bug serta komunitas Read Aloud Yuk juga sudah mengeluarkan jingle dari Read Aloud. Jadi ada lagunya Read Aloud, na 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 na, Read Aloud, Read Aloud. Nah, di beberapa taman baca yang saya datangi sudah mempraktekkan Read Aloud ini tanpa mereka sadari anak-anak mereka kadang sudah bisa membaca tanpa mereka tahu bahwa kapan anak-anak belajar. Jadi tiba-tiba misalnya pergi jalan bersama orang tuanya, mereka menunjuk, Mama, itu kita mau pergi ke kantor pos ya? Nah, kok tahu? Iya, Ma, itu kan KANTOR. Dan mereka bisa sudah membaca huruf demi huruf. Jadi karena mereka banyak melihat, banyak mendengar, jadi merangsang anak untuk bisa membaca. Demikian slide dari saya untuk tadi manfaat dan sekilas pengantar apa itu Read Aloud. Kepada Kak Apri, saya persilakan kembali. Kak Faiz, maaf. Silakan Kak Faiz. Ya, materi yang sangat menarik ya tentang Read Aloud. Nah, ternyata Read Aloud itu bisa dibagi-bagi ya Kak ya, untuk membacakan anak usia 3 sampai 5 tahun, terus 5 tahun sampai 10 tahun itu berbeda-beda ya Kak ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan langsung aja ya di chat. Kak Julia, sudah terhubung? Kak Faiz. Nah, kalau di Perpustakaan Nasional itu gimana inovasi tentang Read Aloud-nya? Oke, saya akan menjelaskan penjelasan singkat. Apa mau praktek Read Aloud dulu nih? Oh iya, praktek juga boleh. Oke, nanti setelah saya bisa Kang Rusman ya bergantian. Ya. Nah, oke. Nah, saya ini melakukan Aloud menggunakan aplikasi Ipusnas ya, yang saya download melalui Android. Nah, kemudian tadi kan seperti dijelaskan oleh Kak Fadila bahwa untuk sebelum kita read aloud anaknya harus senang dulu dong, harus merasa dia nyaman. Nah, kemudian sebelum kita read aloud juga anak-anaknya juga bisa pilih buku. Oh iya, ditanya dulu kamu mau baca buku yang mana? Jangan sampai mereka dipaksakan pilih buku tapi mereka tidak tertarik. Akhirnya di tengah jalan kurang fokus baca bukunya. Nah, kemudian saat kita sudah mendapatkan buku yang dipilih sama anak-anak, kita lihatkan covernya, kemudian kita sebutkan judulnya. Nah, ini odong-odong dongeng ya. Nama pengarangnya Iput dan Oyas. Nah, selanjutnya kita langsung memulai saja ya read aloud-nya. Nah, tadi kan kata Kak Fadila bilang, sebenarnya read aloud ini tidak perlu menggunakan ekspresi yang terlalu heboh atau terlalu berlebihan. Yang penting tanda bacanya sesuai sehingga anak-anak mengerti intonasinya. Oke. Sudah siap untuk mendengarkan read aloud-nya? Siap, Kak. Iya, ya. Nah, ini odong-odong dongeng kunci dan anjing. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami. Aku Pak Kubis, aku Koperus. Dia odong-odong dongeng. Kali ini kita akan bermain dongeng kucing dan anjing. Siapa yang mau jadi kucing? Lalu siapa yang mau jadi anjing? Ada 2 kampung bertetangga. Satunya kampung kucing, meong, meong. Satunya lagi kampung anjing, kuk, 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 kuk. Ya, kita sekalian melatih anak-anak supaya dia bisa tahu, oh bunyi hewan itu seperti apa. Jadi ekspresi
sebagai pembaca juga bisa kita ekspresikan ya. Namun ada sebuah dinding yang sangat tinggi sekali. Nah, mungkin gesturnya juga disesuaikan dengan ilustrasi yang ada dan membatasi dua kampung itu. Nah, jadi ceritanya kucing dan anjing ini terpisah loh oleh dua dinding. Kata warga, kampung kucing, anjing itu seram dan jahat. Kata warga kampung anjing, kucing itu malas dan licik. Kucing dan anjing tidak pernah bertemu. Jadi mereka percaya saja. Ih, takut. Pada suatu hari, kucing bermain bola. Tuk, 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 tuk. Anjing bermain pesawat kertas. Wih. Tak sengaja, bola milik kucing terlempar ke seberang. Oh tidak. Pesawat kertas milik anjing juga terbang ke seberang dinding. Bagaimana dong? Kucing menerbangkan pesawat kertas ke seberang dinding. Wih, anjing melempar bola ke seberang dinding. Cuk, 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 cuk. Ternyata menyenangkan. Kucing dan anjing pun main bersama. Karena penasaran, mereka pun memanjat dinding. Mereka berkenalan dan bersahabat. Selama ini kita salah sangka, kalian asik juga ya. Nah, teman-teman, seandainya kucing dan anjing tidak saling mengembalikan mainan mereka, apa yang terjadi? Kalian bisa menjawab pertanyaannya? Nah, ini akan bikin penasaran sama anak-anak. Nah, mungkin selamanya mereka tidak akan pernah bertemu dan anak cucu mereka akan terus bermusuhan. Lalu seandainya kucing dan anjing tidak bermain bola dan pesawat kertas, apa yang akan mereka mainkan? Mereka bisa bermain bulu tangkis, bermain panjat-panjatan dan seluncuran. Apalagi? Ayo, ada yang bisa tebak? Seandainya dinding itu tidak dibongkar, bagaimana cara mereka saling berkunjung? Mereka bisa buka pintu lewat, mereka bisa buat tangga untuk naik. Apalagi ya, ada yang bisa jawab lagi? Mereka bisa buat jungkit untuk lompat. Seandainya kucing dan kampung anjing tidak dipisahkan oleh dinding, tapi oleh sungai besar, apa ya yang bisa mereka lakukan? Maxi soal. Mereka bisa buat perahu. Mereka bisa buat jembatan. Lalu apalagi? Ada yang bisa menjawabnya? Oh, yang lain sih oke lah, Cincay. Seandainya kucing dan anjing bertemu dengan beruang, apa yang terjadi? Apa ya yang terjadi? Wah, nah ini bisa buat pertanyaan tebak-tebakan sama anak-anak. Jadi dibuatlah semenarik mungkin sehingga anak-anak merasa penasaran. Nah kemudian setelah akhir cerita kita bisa melakukan diskusi. Karena kan di akhir buku ini dia masih menggantungkan apa yang akan terjadi jika kucing malah bertemu sama beruang. Nah ini juga bisa meningkatkan literasi anak-anak. Karena mereka menceritakan kembali apa kita ceritakan, kemudian berdiskusi mengenai buku tersebut. Nah, bagaimana Kak Faiz? Ya, menarik sekali ya materinya dari Kak Julia. Ini ada beberapa yang masuk pertanyaan, mungkin buat Kak Fadila ya. Bagaimana strategi mengenalkan buku bacaan dengan anak yang ketergantungan smartphone? Itu aja Kak, nggak apa-apa saya di sini. Tukeran. Oh, untuk saya ya pertanyaannya. Bagaimana? Apa tadi Kak? Bagaimana strategi mengenalkan buku bacaan dengan anak yang ketergantungan smartphone dari Riki Nur Ardian. Oke. Kalau anak yang ketergantungan smartphone, handphonenya itu bisa kita pakaikan pustaka digital.
Ini mohon maaf ya, ada Ibu Nas kan? Betul, jadi bisa memakai pustaka digital Ipusnas, tapi kalau belum menjadi anggota, agak susah mungkin menjadi anggota, bisa kita pakai pustaka digital seperti Let's Read atau Literasi Cloud. Nah, di situ ada berbagai macam bahasa, bahasa daerah dan bahasa asing lainnya selain Inggris juga. Jadi bisa di situ dikenalkan ke anak. Jadi kalaupun anak mungkin agak asik dengan smartphone-nya, tapi yang dia lihat adalah literasi digitalnya, pustaka digital. Jadi itu salah satu untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap smartphone, tapi dengan menggunakan smartphone bisa berdaya guna baik, bukan hanya untuk game. Begitu, Kak. Ini Kak Faiz, silakan lanjut. Ya, Kak Fadila, terima kasih atas pemaparannya. Ini ada juga dari Ibu Hayatunisa dari Perpustakaan UIN Jakarta. Nah, ini untuk Kak Fadila juga ya. Bagaimana berkomunikasi dengan anak yang tundel saat kita membacakan cerita, tapi anak nggak bisa fokus. Dan ada batasan usia nggak sih? Mulai dari usia berapa read aloud bisa dipraktekkan? Anak yang apa Kak tadi? Toddler. Oh, toddler. Oke, tahu ya. Ya, sebentar. Maklum, punya orang. Oke, jadi kalau untuk yang anak toddler itu kalau tidak salah usianya antara 1 sampai 5 tahun atau usia PAUD ya. Kalau untuk toddler, kita bisa pakai, tadi kan ada jenis pilihan buku cerita ya. Bisa kita pakai buku bantal, buku kain, buku-buku dari beberapa produk Rabbit Hole itu juga bisa kita pakai. Jadi kita cari buku yang memang usia untuk anak toddler. Kemudian anak toddler itu kan daya fokusnya paling lama itu sekitar hanya 2-3 menit, udah bagus banget. Jadi walaupun kita bercerita dia nggak fokus, nggak apa-apa Bu, kita teruskan saja berceritanya. Tapi nanti sambil bercerita, di akhir cerita kita tanyakan ke anak kita, tadi Mama cerita apa? Terus Mama selain cerita ini tokohnya apa aja? Dan percayalah Bu, dia pasti bisa menjawab. Jadi tadi karena piring read aloud itu pada saat anak baru belajar mendengarkan, kemudian dari mendengarkan dia bisa berbicara. Nah, jadi dengan mendengarkan, walaupun terlihatnya dia sibuk sendiri, tapi dia bisa mendapatkan apa yang ibu ceritakan. Dan biasanya anak toddler itu ada beberapa yang kalau dia suka tentang satu cerita, itu aja dia minta. Dan siap-siap orang tua akan membacakan cerita yang sama dalam beberapa hari, misalnya dua minggu dia minta ceritakan itu saja, ya siap-siap. Tapi bisa ibu bapak modifikasikan gantian gitu. Hari ini mama yang cerita, mama udah 2 minggu nih cerita, atau ibu udah 2 minggu nih cerita. Nanti besok kamu ya yang cerita, atau kamu yang mempraktekkan apa yang kamu mau ceritakan dari buku itu bisa. Intinya read aloud itu bukan untuk menghabiskan satu buku Bu. Jadi kalau kita baca bukunya panjang dan pada saat anak mau dibacakan sudah mengarah ke malam, ngantuk, boleh 2 lembar atau 3 halaman saja, kita lanjut lagi besok ya nak, misalnya, nggak masalah. Bukan intinya untuk menghabiskan satu buku, tapi lebih mengenalkan ke anak dan menjalin kedekatan dengan orang tua. Begitu Bu. Ada lagi? Saya nggak nemu soalnya. Ini relevan juga sih dari Ibu Ervina Sitorus. Bagaimana cara read aloud buat remaja antara SMP dan SMA? Apakah itu relevan juga untuk dibacakan buku read aloud? Tapi pemateri yang dituju Kak Julia, nggak apa-apa, saya jawab juga. Nggak apa-apa, mungkin nggak apa-apa Kak Fadila. Oke, saya dulu mungkin ya, baru ke Kak. Iya, oke. Tapi mohon maaf Kak Faiz,
biar lebih beruntun sebelum menjawab pertanyaan, Kak Rusman belum membacakan read aloud loh. Iya, Kak Kalau Rusman harus belum. kecepatan. Jadi ibu-ibu ditunda dulu ya, Kak Rusman dulu. Kang Rusman mau membacakan read aloud dulu ya. Mangga Kang Rusman. Cek nih moderator. Ayo, Bu Fadila gimana sih? Fadila aja. Mangga Kang Rusman. Kang Rusman malu-malu. Mangga Kang Rusman. Pertanyaan dulu aja, Bu Fadila. Kak Fadila jawab pertanyaan. Saya jawab pertanyaan dulu. Habis saya jawab pertanyaan, Kang Rusman ya. Ini apa kuit? Boleh. Dikit aja. Ya, oke. Kak ini ya, Nor. Oke. Sebentar ya. Ini ignore. Oke. Tadi pertanyaannya bagaimana cara read aloud buat remaja antara SMP sampai SMA. Nah, kita kembalikan lagi ke jenis kategori bukunya. SMP dan SMA itu sudah novel ya. Sudah novel, sudah cerita berbab. Bisa kita pilihkan contohnya. Saya pernah mengadakan wisata literasi di sebuah kelurahan. Itu untuk anak-anak SMP kelas 2, itu saya pakai Laskar Pelangi. Jadi Laskar Pelangi itu saya ambil chapter per chapter, bab per bab, kemudian saya tanyakan kepada anak-anak. Nah, orang tua bisa mengambil buku seperti Laskar Pelangi, Sepatu untuk Dahlan, misalnya ya. Nanti kita ambil bab yang menurut kita tuh anak-anak itu akan suka. Contoh Laskar Pelangi kita ambil di bab kondisi dia akan pawai dengan memakai dedaunan itu yang dipakai di kepala, terus dipakai menjadi di pinggang. Itu kita bisa ceritakan bahwa ini anak-anak di Pulau Belitung, anak-anak Laskar Pelangi, gini kita ceritakan. Nah, nanti setelah kita ceritakan setengah, kamu penasaran nggak? Kamu suka nggak? Kalau kamu suka, coba deh. Kamu yang membaca lanjutannya, seperti itu. Untuk anak SMA, mungkin kita bisa gunakan Dilan ya. Dilan kan hits sekali pada saat kemarin itu. Kita bisa ambil pokok apa dari Dilan, bab mana. Jadi kembali lagi bahwa dengan read aloud untuk anak suka novel apa yang itu kita perkenalkan, nih novel ini ceritanya tentang ini misalnya. Nah, seperti kalau anak SMA dan SMP kita bisa pakai nanti kita cerita tentang hari ini atau tadi Dilan. Jadi kita ambil satu bab yang mungkin anak-anak akan suka. Nah, nanti kita akan tukeran. Kita tanya diskusi, menurut kamu bab ini enggak? Kamu tertarik nggak kalau untuk membaca satu kesatuan? Kalau dia bilang belum, kita coba lagi dengan buku yang lain. Jadi memang memancing orang tua untuk baca. Lah gimana orang tuanya mau memperkenalkan ke anak kalau orang tuanya aja tidak tahu buku apa yang bagus untuk anak-anak seusianya. Mungkin lanjut dengan Kak Julia. Kak Julia menjawab dulu. Iya, oke. Sebenarnya sih jawaban saya sudah diborong semua sama Kak Fadila. Iya. Kita sebenarnya hampir sama ya teorinya Kak Fadila. Jadi intinya ketika sudah meranjak dewasa itu pilihan bukunya sudah lebih berkembang ya dibandingin dengan anak-anak itu yang cuma 1 atau 2 kalimat. Tapi kalau untuk anak remaja itu bahasanya sudah lebih kompleks. Mungkin bisa jadi sains, novel, pokoknya intinya nanti sekreativitas dari pustakawannya atau yang membacakannya. Kemudian mungkin bisa jadi media kita bedah buku atau diskusi. Jadi mereka selain melatih pemahaman, pemaknaan dari bacaan bukunya, mereka juga ngerti nih ternyata buku ini tuh isinya kayak gini-gini dan didiskusikan. Jadi itu kan meningkatkan literat untuk anak-anak usia remaja. Betul kan Kak Fadila? Ya, betul. Jadi mungkin lebih kompleks ketika bedah bukunya, nanti dibikin resensinya kalau untuk read aloud tingkat SMP atau SMA gitu. Beda dengan untuk tingkat SD atau
usia balita, mereka mungkin baru cukup mendengarkan, kemudian kita interaktif singkat, intinya mereka mulai agak fokus, jadi bertahap gitu ya Kak Fadila ya. Betul. Nah, ya, masih ada pertanyaan lagi? Kak itu dulu. Oh iya, mau Ah, repotnya Kang Rusman. dulu. Enggak, Kang Rusman. Oke. Oke, ya memang sih perpustakaan keliling motor cerdas itu sendiri selain membawa perpustakaan keliling kita ke kampung-kampung, ke apa sekolah-sekolah, ke taman-taman. Memang di situ baik yang sudah bisa membaca maupun yang belum, mereka bergabung jadi satu. Nah, disitulah kesempatan ketika saya ada di situ dengan menggelar karpet. Banyak di antara adik-adik kan belum bisa membaca, tapi mereka keinginan untuk membaca, untuk tahu itu tinggi. Jadi apa yang saya bisa lakukan di situ? Yaitu ketika mereka ada, setidaknya saya ambil buku, yaitu tadi saya read load pada mereka, saya bacakan buku. Nah, ini saat ini saya akan membacakan buku seri cerita belita Aku Bisa Bangun Tidur Sendiri. Nah, untuk buku-buku seperti ini pastinya kepada adik-adik yang belum bisa membaca, tapi dengan membangun minat baca, kita bisa melakukan ini read load ini kepada anak-anak di rumah. Aku Bisa Bangun Tidur Sendiri. Penulis Denny Ramadhani, ilustrator Bella Ansori Putri. Aku selalu tidur pukul 9 malam. Jadi, aku bisa bangun subuh. Aku tidak mengantuk karena tidurku cukup. Wah, lalu kita lihat lagi nih. Apa ya? Nah, aku bisa merapihkan sendiri tempat tidur. Ya, merapihkan tempat tidur. Aku pandai melipat selimutku. Nah, lalu, Bunda, aku memintaku pergi berwudu. Jadi, minta untuk pergi berwudu. Lalu kemudian, aku sudah bisa berwudu sendiri. Nah, saya ikut lagi. Nah, akhirnya lalu sholat bersama keluarga. Nah, akhirnya lalu mereka sholat bersama keluarga. Setelah itu berdoa sebelum tidur. Oke, sekian, terima kasih. Nah, kira-kira begitu kalau Red Loot bersama anak-anak. Berikanlah bacaan yang tulisannya sedikit, sehingga mereka cepat mengerti dan kata-katanya mudah dipahami. Kira-kira gitu Kak Faiz, kira-kira. Oh ya. Ini Kang Rusman, sekalian ada yang tanya nih tentang bagaimana cara membuat taman baca di daerah setingkat desa atau kampung. Terus yang kedua, apa saja yang diperlukan? Apakah bisa mengajukan proposal di perpus daerah? Nah, ini pertanyaan dari Ibu Desti, Universitas Sains Al-Qur'an. Yang pertama gimana? Yang pertama? Bagaimana cara membuat taman baca di daerah, setingkat desa atau kampung? Terus apa aja yang disiapkan? Apakah bisa mengajukan proposal di perpus daerah? Baiklah Ibu. Sebenarnya membuat taman baca itu berawal dari keinginan hati nurani. Untuk spesifikasinya bagaimana membuat taman baca, ya penting di situ kita ada buku, ada keinginan untuk menanamkan minat baca kepada warga sekitar atau teman baca. Itu sudah merupakan taman baca, karena tidak ada keinginan tinggi untuk membuka taman baca. Itu adalah merupakan satu
di mana menanamkan minat baca adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi untuk tempat ataupun mengajukan kemana atau kemana, yang jelas yang pertama itu kita dari hati kita sendiri. Kalau kita dari hati kita sudah punya keinginan ingin membuat taman baca, rumah kecil pun boleh dengan ukuran 3x4 di rumah. Yang jelas keinginan untuk dari hati nurani, panggilan untuk membuat taman baca di rumah bisa, tidak ada spek-spek khusus untuk membuat taman baca. Jadi seandainya ibu ingin membuat taman baca di rumah, ya dengan adanya buku, dengan ada anak-anak di situ, itu udah menjadi taman baca untuk pertama. Kalau untuk pengajuan proposal, mungkin kita action aja dulu. Kita udah melakukannya yang terbaik, nanti kedepannya bisa mengikuti itu aja. Karena intinya taman baca itu adalah mandiri, ibaratnya kemauan untuk menanamkan minat baca kepada masyarakat. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih Kang Rusman. Nah, Kak Julia mungkin bisa menambahkan tentang proposal untuk mendirikan taman baca atau perpus desa. Kak Julia. Mirip proposal ada ini. Kalau untuk perpus desa bisa. Oke, saya hanya menambahkan sedikit ya, untuk mengajukan proposal perpustakaan itu bisa dihubungi ke P3MB. Nanti saya ketik di sini ya alamat webnya, mungkin nanti bisa dihubungi juga kontak personnya jika ada yang mau untuk mengajukan proposal atau pengajuan buku atau untuk mendirikan perpustakaan. Ya, terima kasih Kak Julia. Ya, intinya kalau di perpustakaan nasional itu untuk perpustakaan desa bisa membantu untuk penyaluran buku. Nah, nanti tinggal membuat proposal ke perpustakaan nasional yang dialamatkan ke Jalan Salemba. Nah, mungkin Kak Destia bisa menyiapkan proposalnya, bisa kirim via email ya Kak Julia ya. Nggak perlu datang sekali, betul sekali. Ini ada lagi nih Kak Fadila dari Ibu Vita. Ya. Pertanyaannya, saat read aloud, apakah anak juga diperlihatkan halaman buku yang sedang dibaca seperti sedang membaca bersama? Yang kedua, gimana jika anak minta dibacakan buku yang minim ilustrasi? Apakah buku seperti ini tidak direkomendasikan untuk read aloud? Saya coba bantu ya. Bukan. Ini videonya diem aja. Taruh kameranya. Di sini diem aja tapi di kakak jalan. Iya, bisa. Oke ya, sebentar. Oke, jadi kalau untuk anak yang usianya dini, ya, pada saat kita membaca, itu memang harus ditunjukkan ke anaknya. Ditunjukkan ke anaknya. Nah, ini untuk usia anak toddler, ya, buku dari Litara yang berjudul Kring-Kring. Ini memang harus ditunjuk huruf per hurufnya. Seperti, sebentar. Ya, seperti Mama, Momo, ibu punya ide. Ibu harus belajar naik sepeda. Memang harus kita tunjukkan ke anak. Mau kita bacakan kepada satu anak, dua anak, atau banyak anak seperti di taman baca. Dan kalau untuk toddler atau usia dini, itu kadang-kadang dia tidak ada buku wordless, minim kata-kata, dan banyak ilustrasi. Dan sebagai yang membacakan, baik kita orang tua maupun relawan atau pengelola taman baca, kita harus bisa untuk menerangkan ilustrasinya. Seperti ini, ibunya Momo lari-lari akan menjemput Momo ke sekolah, tapi masih jauh dan dia harus berlari agar tidak terlambat, ilustrasinya. Sampainya di sekolah,
Ternyata belnya sudah berbunyi, teng-teng. Semua orang sudah menggunakan sepedanya, tetapi Ibu Momo masih berlari. Aduh, Ibu terlambat lagi. Jadi seperti itu. Memang harus kita bacakan. Malah kadang kalau ilustrasinya banyak, kita ajak anak, ini kira-kira lagi apa ya? Ibunya berlari, kenapa ya? Kita ajak anak untuk berinteraksi. Nah, yang pertanyaan yang keduanya tadi adalah anak minta dibacakan buku yang minum ilustrasi, apakah tidak direkomendasikan? Nah, kalau anak minta dibacakan buku yang minum ilustrasi, itu bukan berarti tidak direkomendasikan untuk read aloud, tapi memang anaknya menyukainya. Nah, ini siapa lagi yang presentasi? Anaknya meminta. Nah, karena anak yang meminta buku yang dibacakan itu justru lebih efektif karena dia meminta buku yang memang dia gemari. Walaupun itu minim ilustrasi. Tapi kita lihat lagi apakah sesuai dengan usianya. Kalau memang sesuai dan anak menyukainya, silakan dibacakan. Tapi kalau memang belum sesuai dengan usianya, bisa kita alihkan buku yang sejenis seperti buku-buku ensiklopedi itu. Buku-buku ensiklopedi kan berat-berat, tapi kalau yang minim ilustrasinya bisa kita tukar dengan yang buku-buku Y misalnya ya, atau buku Y yang versi tipisnya, itu bisa lebih baik. Karena apa yang anak sukai biasanya itu lebih gampang diterima. Kepada Kak Mutia Pratiwi, mohon untuk tidak melakukan presentasi. Kepada Kak Mutia Pratiwi. Nah, itu menjawab untuk pertanyaan Ibu Vita. Pada Kak Faiz, silakan. Ya, terima kasih Kak Fadila. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Fadila. Di sekolah kami kelas 2 SD masih ada 1-2 anak yang belum bisa membaca. Bagaimana cara mengajarkan kepada anak itu padahal sekarang pembelajaran dari mungkin Pak Julia juga bisa menjawab. Kak Julia dulu. Ya. Fadila, mungkin nanti bisa ditambahkan ya jawaban dari saya. Nah, sebenarnya untuk kelas 2 SD ini kan memang seharusnya sudah bisa baca. Tapi mungkin ada beberapa kendala yang menyebabkan anak-anak belum bisa baca, yaitu mungkin karena dia literat atau dari keluarganya jarang ada yang membaca atau banyak faktor lainnya. Namun ini bisa diantisipasi Bu Siti Fadila, mungkin dari mulai membacakan buku, karena anak-anak yang sering dibacakan buku dia akan terbiasa dengan kosakata seperti yang ada di bukunya Ibu Rosi. Nah, di sini dikatakan bahwa dengan sering membacakan buku kan awalnya dia mendengar. Dari mendengar dia berbicara, kemudian dari berbicara dia mulai bisa membaca. Nah, mungkin lebih sering ibu gurunya ini membacakan buku ke anak-anaknya ketika dia mulai tertarik, dia akan tahu 1 atau 2 kosakata. Kemudian akan meningkat dia jadi lebih bicaranya sesuai dengan bahasa buku. Kemudian meningkat lagi, dia tertarik, akhirnya dia bisa baca, begitu Ibu Siti Fadila. Mungkin Kak Fadilanya bisa menambahkan. Oke, karena ini pembelajaran daring, ini kita asumsikan bahwa orang tuanya punya handphone ya Bu. Jadi kalau orang tuanya punya handphone, Ibu bisa tadi ambil dari buku Ipusnas misalnya, atau dari yang saya bilang tadi pustaka digital. Kalau Let's Read itu bisa di-download dalam bentuk PDF. Kalau Literasi Cloud harus langsung baca di webnya. Ibu bisa tunjukkan kepada anak Ibu ya, maksudnya orang tuanya anak tersebut bisa menunjukkan kepada anaknya berdasarkan handphone tadi dari pustaka digital untuk dibacakan ke anak-anaknya. Dan kalau untuk pustaka digital ada seri kategori tingkatan, ada tingkat 1, tingkat 2, atau pembaca pemula. Itu bisa kita pilih tingkat 1. Nah, nanti kita lihat dalam seminggu atau dalam 10 hari dengan cerita yang sama berulang-ulang, apakah ada kemajuan minimal beberapa huruf yang memang dia bisa. Nah, kemudian bisa nanti disesuaikan setelah dibacakan versi read aloud, bisa dibuatkan
seperti lembar yang menulis indah itu kan ada belajar huruf A, belajar huruf B. Nah, karena dia sudah hafal huruf A, huruf B dari bahasa buku, itu bisa lebih mudah, dia tinggal praktek seperti itu. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Silakan Kak Faiz. Ya, terima kasih Bu Fadila. Ini ada pertanyaan juga dari Rizky Ninti Official. Bagaimana cara untuk mengumpulkan buku bacaan? Yang kedua, apakah ada dari pihak donatur untuk menyumbang buku bacaan? Nah, tadi udah dijawab ya sama Kak Julia ya. Kalau di Perpustakaan Nasional bisa menyumbangkan buku untuk perpustakaan desa atau komunitas. Nah, nanti bisa mengirimkan ke P3MB di email ataupun bisa langsung datang ke Perpustakaan Nasional alamat Salimba Raya. Nah, mungkin Kang Rusman bisa ini sih sharing tentang bagaimana cara mendapatkan buku dari Kang Rusman. Oh iya, dari Bu Fadila juga mau sharing juga bagaimana cara mendapatkan buku. Ya, silakan Kang Rusman, monggo. Oke, kalau mendapatkan buku sih kita kebanyakan dari donatur sih ya. Jadi kita karena keterbatasan buku kita, salah satunya kita dapat donasi dari 1001 buku lah, yang ibaratnya memberi donasi kepada kita dengan apa ya? Karena keterbatasan buku ya kita melalui itu sendiri sampai sekarang ini kita dapat buku hanya dari donatur yang teman-teman 1001 buku. Mungkin 1001 buku lebih paham lah bagaimana bisa dapat buku. Kalau kita kan hanya bisa nerima kadang dari teman-teman aja gitu, dari donatur, dari itu aja. Mungkin Bu Fadila bisa lebih bisa melengkapi lah sehingga teman-teman di sana bisa. Oke. Kang Rusman, saya sebagai relawan maunya dipanggil Kak Fadila, tapi ibu lagi. Nggak apa-apa. Iya, oke. Oke, Kang Rusman. Ya, terima kasih. Jadi gini, nomor 1, bagaimana caranya untuk mengumpulkan buku bacaan? Kak Rizky itu bisa melihat Facebook atau sosial media beberapa taman baca yang ada di Facebook atau di IG. Di situ mereka rata-rata pertama mereka membuat pengumuman ya, baik itu berupa poster atau berupa timeline itu bilang bahwa kami sedang membutuhkan buku yang dibutuhkan bla 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 bla, atau memang khusus narasumbernya apa. Kedua, apakah ada dari pihak donatur untuk menyumbangkan buku bacaan? Kan kita sudah pancing dengan poster atau dengan pemberitahuan di sosial media. Manfaatkan benar-benar sosial media. Kedua, berjejaringlah. Kenapa perlu berjejaring? Seperti 1001 buku mempunyai anggota taman baca, salah satunya adalah TBA Cerah. Kami membantu jika ada donatur yang ingin menyumbangkan langsung ke TBA Cerah. Tapi TBA Cerah sendiri sudah berusaha untuk membranding atau mengangkat taman bacanya sendiri dengan berbagai kegiatan sehingga justru donatur akan datang sendiri. Jadi saran saya, berbuatlah dulu, actionlah, lakukanlah, maka otomatis donatur itu akan datang untuk menyumbang. Kalau mohon maaf, ibu hanya teriak-teriak, kakak hanya teriak-teriak, minta buku, tapi di sosmednya tidak ada, dan kemudian tidak ada kegiatan apa-apa, tidak pernah diposting, mana orang tahu bahwa taman baca tersebut aktif. Nah, seperti itu. Jadi selalu saya tekankan ke beberapa anggota jaringan kami bahwa action dulu, berbuatlah dulu, maka donatur itu akan datang dengan sendirinya. Gunakan jejaring kalian, teman, saudara, keluarga, gunakan WhatsApp grup, aktif ikut di beberapa WhatsApp grup literasi, ikut beberapa giveaway yang diadakan di sosial media. Banyak cara untuk mendapatkan buku. Terima kasih, tambahan dari saya, Kak Faiz.
Ya, itu ya, ada beberapa cara untuk mendapatkan donatur buku ya. Kalau misalnya mau mendirikan TBM, bisa ke instansi pemerintah atau mungkin dari swasta gitu ya, Kak Fadila ya. Yang penting action. Nah, terus ini ada pertanyaan juga, saran sih dari Dinas Arsip Perpustakaan Daerah Kota Tarakan. Mungkin Kak Julia bisa menjawab. Kami di Perpusdak Kota Tarakan punya program bacaan Aku Buku bekerjasama dengan Ibu Lurah dan Ibu Camat. Baru berjalan 1,5 bulan, namun kemudian ada pandemi. Sehingga sekarang terhenti. Apa ada saran buat kami? Oke, Kak Faiz, ini sekalian aja saya jelasin ya, yang inovasi-inovasi yang kita lakukan di Perpustakaan Nasional. Sekalian saya juga mau menjawab pertanyaannya Bu Hayatunisa Eca, bagaimana layanan anak selama pandemi ini? Karena jujur beliau itu punya anak tapi tidak mau ke taman bermain, melainkan ke perpustas. Oke, nah saya satu-satu dulu jawabnya ya. Jadi kalau di layanan anak Perpustakaan Nasional ini kita tetap buka ya ke Faiz, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan insya Allah di sini sudah aman kesehatannya. Kita menyediakan hand sanitizer, kemudian kapasitasnya juga dibatasi untuk layanan anak sendiri hanya berjumlah 20 perkunjungan. Jadi itu sudah termasuk ayah, bundanya, ataupun pengasuhnya itu 20 maksimal. Lebih dari 20 kita tidak menerimanya itu Kak Faiz. Nah, kemudian protokol kesehatannya kita juga ada namanya pembatasan jarak ya Kak Faiz. Jadi kalaupun Bunda Hayatunisa untuk mengajak anaknya ke Perpustakaan Nasional itu bisa. Dan ketika mau dibacakan buku oleh Kak Faiz, ini read aloud itu juga bisa gitu. Namun kita ada beberapa yang ditutup yaitu layanan bermain. Jadi untuk area bermain kita tutup sementara ya Ibu Hayatunisa karena berpotensi untuk penularan virus. Kemudian layanan yang kita buka itu masih ada Smart Bee, aplikasi belajar untuk SD sampai kelas 6 SD. Kemudian kita sekarang sudah ada peminjaman buku ya, Ibu Hayatunisa. Nah, maksimal peminjaman adalah 3 buku selama 7 hari. Dan salah satu syaratnya adalah berdomisili di Jabodetabek dan memiliki kartu anggota. Nah, boleh nih Bu Hayatunisa diajak anak-anaknya kemari ya, putra-putrinya. Kemudian, tapi kita Sabtu Minggu itu masih tutup. Jadi kita hanya buka Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5 sore. Gitu. Oke, sudah paham? Kemudian saya jawab dari Dinas Arsip Perpustakaan Daerah Kota Tarakan ya. Nah, oke, sudah kelihatan slide-nya? Slide-nya sudah terlihat? Ya, oke. Nah, ini inovasi-inovasi yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat di perpustakaan daerah atau komunitas. Jadi selama pandemi ini, Perpustakaan Nasional melakukan read aloud melalui media sosial, yaitu kita juga ada menggunakan Facebook, lalu ada Instagram juga. Nah, ini sebenarnya kita beradaptasi ya dengan keadaan, karena kalau misalnya kita tetap stuck tidak melakukan suatu inovasi, maka kita bisa punah. Istilahnya kita jadi lebih kreatif. Dengan adanya pandemi ini, kita belajar untuk lebih melakukan sesuatu hal yang baru, terutama dengan teknologi, gadget, itu tidak mau kita pasti akan terjun ke dunia gawai. Oke, selanjutnya kita juga melakukan YouTube. Nah, mungkin bisa sambil read aloud, ini semua pustakawan berubah menjadi vlogger ya, karena kita melakukan literasi ini di-upload di YouTube, divideokan, kemudian juga ada podcast. Nah, ini adalah suatu hal yang baru karena sebenarnya membaca nyari itu kan didengarkan ya, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, ini bisa direkam suaranya, jadi modelnya seperti audiobook, tapi kalau podcast ini berseri, jadi seperti kumpulan-kumpulan cerita. Nah, itu bisa didengarkan. Nanti yang komunitas memiliki program sendiri, kumpulan cerita, buku apa. Nah, itu sangat menarik untuk didengarkan oleh masyarakat.
Nah, Perpusnas sendiri punya namanya podcast cerita si Buki. Maaf ini salah ya, harusnya si Buki. Nah, ini sebenarnya dikhususkan untuk daerah Jabodetabek. Nah, cerita si Buki ini ada di radio streaming Perpusnas, Widya, Bahana Suara. Nah, untuk link ini gratis ya, cepat isi formulir dan terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Nasional. Jam siarannya itu jam 10 sampai 14.30. Nah, ini juga bisa menjadi ide untuk perpustakaan daerah untuk memiliki podcast, acara podcast sendiri, program podcast. Nah, kemudian, tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Fadila, untuk yang pembelajaran daring ini bisa menggunakan aplikasi iPusnas. Jadi, iPusnas itu ialah aplikasi perpustakaan digital, dan ini gratis, tidak berbayar. Downloadnya bisa di App Store, Android, dan kalau menggunakan PC itu linknya www.ipusnas.id. Nah, registrasinya cukup mudah, yaitu bisa melalui Facebook ataupun email. Nah, nanti bisa dipilih ya buku kategorinya. Di sini ada anak, novel, semuanya ada. Nah, untuk yang menyukai membaca cari atau read aloud, wajib baca bukunya Bu Rosi Setiawan dan Jim Riles. Nah, ini ada di iPusnas, jadi langsung aja download gratis, dan ini masa peminjamannya yaitu selama 5 hari dan bisa ada 5 buku selama per hari. Nah, total koleksi dengan subjek anak di iPusnas ada berapa? Kita ada sekitar 4.378 judul ya, Bapak Ibu. Jadi cukup lumayan lengkap untuk sambil membacakan buku ke anak-anaknya. Jika terhalang oleh ketidaktersediaan buku di rumah, maka bisa menggunakan aplikasi iPusnas ini. Jangan sampai menjadikan alasan ketidakpunyaan buku itu malah menghalangi anak-anak untuk membaca, karena sebenarnya tingkat minat baca anak itu tinggi loh di Indonesia. Nah, jika menghadapi kendala dalam hal registrasi iPusnas, itu bisa langsung kirim email ya ke support@ipusnas.id. Lalu ketika ada pertanyaan mengenai layanan anak atau perpustakaan nasional ataupun layanan referensi lainnya, itu bisa melalui live chat. Nah, di sebelah sini. Jadi cukup masuk ke portal Perpustakaan Nasional, kemudian pilih ikon live chat yang berwarna hijau di pojok kanan bawah. Nanti teman-teman pustakawan kita yang akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu mengenai tentang perpustakaan, layanan referensi, atau layanan rujukan melalui live chat ini akan kami jawab. Oke, gimana? Apakah ada pertanyaan? Ya, luar biasa sekali ya, Kak Julia. Jadi kita selama pandemi ini memang harus memanfaatkan online ya Kak Julia ya, digital gitu ya Kak Julia. Jadi nggak terpaku harus keluar rumah membacakan buku, tapi bisa memanfaatkan iPusnas. Kita juga ada iPusnas, terus ada e-resource juga untuk jurnal gitu. Benar sekali Kak Faiz. Jadi mau tidak mau kita juga harus beradaptasi. Sebenarnya teknologi itu seperti dua mata pisau ya Kak Faiz. Di saat dia terlalu berlebihan digunakan juga akan memberikan dampak negatif, tapi ternyata dampak positifnya juga cukup besar. Ya, terima kasih Kak Julia. Nah, ini sudah menunjukkan pukul 14.42 ya. Nah, mungkin karena udah di penghujung acara, ada pesan mungkin dari Kak Julia, Kang Rusman, Kak Fadila kepada peserta semua. Quotes lah mungkin. Quotes dari ya. Kak Julia dulu. Quotes-nya yaitu, saya sih sebenarnya ini juga terinspirasi dari bukunya Bu Rosi ya, Jim Riles ini. Nah, ini quote-nya dari Maria Angelo. Jadi orang itu akan melupakan apa yang kita katakan, melupakan apa yang kita lakukan, tapi orang-orang akan selalu ingat apa yang kita lakukan sehingga mereka merasakan. Jadi intinya kita itu memberikan sesuatu dari hati ke hati. Ketika kita tulus terhadap orang dan orang itu merasakannya, mereka akan selalu ingat terhadap kita.
Ya, terima kasih Kak Julia. Kak Fadila, ada pesan yang mau disampaikan? Kalau dari saya, karena saya adalah relawan orang komunitas, pesan saya bahwa dalam pandemi ini kan mungkin jangkanya akan panjang. Ada yang tadi bertanya, apakah tidak apa membacakan buku terus diupload ke media sosial, apakah tidak menyalahi copyright, gitu ya? Itu tidak, karena kita bacakan di depannya judul buku, nama pengarang dan ilustratornya. Justru dengan kita upload ke media sosial seperti teman-teman saya di Street Aloud lainnya, itu membantu orang-orang yang sedang mencari buku-buku yang berkualitas. Karena sekarang ini banyak sekali buku-buku yang mengangkat kearifan lokal. Justru di saat inilah kita kembali ke kearifan lokal. Itu menjawab pertanyaan. Kalau pesan dari saya, karena saya adalah orang komunitas dan saya juga adalah relawan, bergeraklah dari diri sendiri, bergeraklah dengan hati. Karena kalau kita lakukan dengan tulus, kita lakukan dengan hati yang senang gitu ya, akan terbawa nantinya apa yang kita sampaikan, itu orang-orang akan senang. Nah, kalau orang senang, orang bahagia, dia akan menularkan kebahagiaan. Maka itu lakukan dengan hati, maka Anda akan menularkan kebahagiaan kepada siapapun. Dan jangan pernah ragu untuk membacakan read aloud itu sedini mungkin, dan lakukanlah dari sekarang, jangan nanti asal ibu-ibu atau bapak-bapak suka dengan bukunya, lakukanlah. Yaitu lakukanlah dengan hati agar keceriaan akan bisa menular ke siapapun yang mendengarkannya. Itu pesan dari saya. Ya, silakan Kak Rusman. Oke, kalau saya sendiri sih berpesan lakukanlah sesuatu yang terbaik walaupun tak ada orang lain yang melihatmu. Karena apa yang saat hari ini terjadi di diri saya saat ini, saya bisa ada di sini hari ini adalah mungkin berkat bukan berkat apa yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi lakukan yang terbaik, karena orang baik akan bertemu dengan orang baik. Jika hari ini kita belum menemukan orang baik, maka jadilah satu di antaranya. Itu saya tidak tahu itu dari kata-kata siapa, yang jelas memang jika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, baik walaupun apapun itu, yang jelas sesuatu yang baik akan lahir dengan hati yang baik, akan menghasilkan perbuatan yang baik, akan menghasilkan yang baik-baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Faiz. Terima kasih Kak Rusman, Kak Fadila. Ya, mungkin bisa foto bersama. Ya, Mas Amri bisa bantu untuk foto bersama. Bisa. Ayo dibuka videonya semua. Diaktifkan dulu ya. Foto bareng. Videonya yang belum aktif bisa dinyalain sekarang. Yang videonya belum diaktifin dulu ya. Sebentar. Coba ya. Gimana Mas Amri, udah? Belum ada, banyak nih yang belum diaktifin. Oh ya. Yang lain yang belum. Banyak juga Mas Amri karena keterbatasan waktu.
Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, Kak Julia, Kak Fadila, Kang Rusman, sangat menginspirasi sekali ya. Nah, nanti untuk informasi aja, sertifikat nanti akan dibagikan via email dan materi juga akan dibagikan via email ya. Nah, terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti acara bincang-bincang santai dengan pegiat literasi, Kak Fadila, Kak Rusman, Kak Julia. Bila ada salah kata, saya sebagai moderator, mohon maaf sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada Kak Amri. Mas Amri, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Faiz. Sebelumnya yang saya ingatkan lagi ya, peserta yang belum mengisi daftar hadir dan survei bisa diisi lagi. Saya share lagi aja deh. Oke, sekian acaranya. Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir, Kang Rusman, Bu Fadila, Mbak Juju, dan Pak Faiz ya, sudah hadir di acara webinar. Untuk peserta yang sudah mengisi daftar hadir dan survei, bisa oh iya, pengingat lagi ya, nanti akan ada sertifikat, nanti dikirim lewat email pribadi masing-masing ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.